Baru saja pintu didorong terbuka. Tiba-tiba, sebuah anak panah melesat. Pada anak panah itu terikat sebuah catatan yang mengatakan, jika ia menembakkan pistol dari keranjang sayur ke langit, ia akan mendapat hadiah $5.000. Dengan semangat, pria gemuk itu langsung mengisi peluru dan menembakkan pistol ke udara. Sebelumnya, seorang sopir truk juga menemukan catatan serupa di dalam kendaraannya. Isinya, saat mendengar suara tembakan, ia harus membawa truknya ke lokasi tertentu dan akan dibayar $500 jika berhasil. Awalnya supir itu ragu, tapi ketika ia meraih kunci, beberapa lembar uang dolar jatuh di sampingnya. Tak lama, suara tembakan terdengar. Setengah percaya, setengah ragu, ia akhirnya menyalakan mesin dan menuju lokasi yang disebutkan. Sesampainya di sana, seorang pria dengan wajah penuh bekas luka menghampiri, mengambil kartu undangan dari truk, lalu menyuruh supir menunggu di tempat. Pria itu kemudian pergi ke toko perhiasan terbesar di kota dan menyerahkan undangan itu kepada pemilik toko. Saat dibuka, isinya berupa ancaman agar pemilik segera mengemas semua berlian dan perhiasan. Jika tidak, pria bersetelan jas yang ada di toko akan meledakkan bom yang menempel di tubuhnya. Benar saja, seorang pria berjas sedang menatap tajam ke arah pemilik toko. Saat pemilik toko bingung harus bagaimana, pria berjas itu tiba-tiba bergerak mendekat. Namun sebenarnya, pria berjas itu hanya mendapat tugas dari sebuah catatan. Berdiri di dalam toko, menatap manajer dengan serius, dan sebagai imbalannya, ia akan mendapat $5.000. Karena ketakutan akan bom, pemilik toko panik dan bergegas masuk ke berangkas, lalu mengemas semua emas, perak, dan perhiasan. Di saat yang sama, 3 kurir masuk ke toko. Sang pemilik, yang mengira mereka bagian dari komplotan, langsung menyerahkan semua perhiasan kepada mereka. Padahal, ketiga kurir itu sama sekali tidak tahu isi karung yang diberikan. Tugas mereka di catatan hanyalah mengantarkan karung itu ke bagasi truk. Setelah karung dimasukkan ke bagasi, para kurir menyuruh sopir truk mengembalikan kendaraan ke posisi semula. Begitu sopir selesai, seorang pria tampan berkacamata hitam datang, mengambil karung dari bagasi, lalu memasukkannya ke mobil lain. Dalam sekejap, semua emas, perak, dan perhiasan berhasil digasak. Ketika polisi mengumpulkan semua orang yang terlibat, mereka semua mengaku tidak tahu menahu soal perampokan itu. Mereka hanya menjalankan instruksi dari catatan. Dari rekaman CCTV, polisi melihat pria berkacamata hitam sebagai orang terakhir yang membawa kabur harta. Tapi ketika ditanya, pria itu berdalih ia tak tahu apa-apa, bahkan mengaku tak bisa melihat alias buta. Kasus ini pun jadi sangat rumit.